Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa penasaran banget sama hal-hal yang misterius? Kayak cerita-cerita tentang konspirasi, misteri yang belum terpecahkan, atau dunia gaib gitu. Apalagi kalau hal-hal kayak gitu dihubung-hubungin sama film atau acara TV favorit kita. Kadang suka kepikiran, itu simbol aneh apa ya? Kok kayaknya pernah lihat di tempat lain? Jangan-jangan ada pesan rahasia yang disembunyiin? Wah, serem juga ya kalau dipikir-pikir. Apalagi sekarang, informasi tentang konspirasi gampang banget kita temuin di internet. Katanya sih, banyak simbol-simbol aneh yang diselipin di mana-mana, termasuk di film, kartun, bahkan sampai logo-logo produk terkenal. Nah, sekarang pertanyaannya, bener nggak sih, semua informasi itu bisa kita percaya gitu aja? Coba deh, kalian inget-inget lagi, simbol apa yang sering banget muncul di film-film horor? Yup, betul banget. Bintang segi 5, atau yang biasa disebut pentagram. Katanya sih, simbol ini punya hubungan sama hal-hal mistis. Tapi jangan kaget ya, ternyata pentagram juga bisa kita temuin di logo beberapa perusahaan besar loh. Selain pentagram, ada juga simbol mata satu yang sering dihubung-hubungin sama Illuminati, organisasi rahasia yang katanya ngendaliin dunia. Serem banget, kan? Simbol mata satu ini bisa kita temuin di mana-mana, mulai dari uang dolar Amerika sampai logo-logo brand fashion terkenal. Terus, ada juga simbol piramida yang sering diartiin sebagai simbol kekuasaan. Di beberapa kepercayaan, piramida juga dipercaya sebagai pintu gerbang ke dunia lain. Simbol ini biasanya muncul di film-film tentang Mesir kuno, tapi ternyata juga ada di logo beberapa organisasi modern loh. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum keburu panik, kita harus ingat kalau setiap simbol itu punya banyak arti loh. Nggak bisa asal nebak aja, artinya bisa beda-beda, tergantung dari budaya, kepercayaan, dan konteksnya. Misalnya nih, pentagram yang sering dikaitin sama hal mistis, ternyata merupakan simbol suci di beberapa budaya kuno. Begitu juga dengan mata satu. Meskipun sering dihubungin sama Illuminati, simbol ini sebenarnya udah ada sejak zaman Mesir kuno dan punya makna yang positif. Jadi nggak semua simbol yang terkesan aneh itu selalu berhubungan sama hal-hal mistis ya. Kadang, ya cuma simbol biasa aja kok. Nah, sekarang gimana dengan simbol-simbol aneh yang muncul di film, kartun, dan televisi? Beneran nggak sih? Ada pesan rahasia yang mau mereka sampaikan? Atau cuma kebetulan aja? Ada beberapa teori yang mencoba jelasin fenomena ini. Salah satunya teori tentang pengendalian pikiran, yaitu usaha buat ngendaliin pikiran kita lewat pesan-pesan tersembunyi. Teori lain bilang kalau simbol-simbol itu sengaja diselipin buat bikin kita terbiasa dengan hal-hal mistis dan ninggalin ajaran agama. Tapi, semua teori ini masih sebatas dugaan aja ya, belum ada bukti kuat yang bisa mastiin kebenarannya. Bisa jadi kemunculan simbol-simbol itu cuma kebetulan, atau mungkin emang bagian dari cerita aja. Nggak bisa dipungkiri, film, kartun, dan televisi itu punya pengaruh besar banget buat kita. Cara kita berpikir, gaya hidup, bahkan sampai keyakinan kita bisa kebentuk dari apa yang kita tonton. Makanya, penting banget buat kita jadi penonton yang pintar dan kritis. Jangan gampang kemakan sama apa yang kita lihat di layar kaca. Cari tahu informasi lebih dalam dan selalu gunakan akal sehat kita. Kalau ada yang terkesan mencurigakan, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa ya? Apa nggak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Ingat, nggak semua teori konspirasi itu benar loh. Kadang kebenaran itu jauh lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Dunia ini memang penuh misteri, teman-teman. Banyak hal yang belum tentu bisa dijelasin sama ilmu pengetahuan. Tapi, bukan berarti kita harus percaya gitu aja sama semua teori konspirasi yang beredar. Kita harus bisa bedain mana informasi yang benar dan mana yang cuma hoax. Jangan gampang terprovokasi dan selalu gunakan akal sehat. Pada akhirnya, keputusan buat percaya atau enggak ada di tangan kalian sendiri. Apakah kalian percaya kalau simbol-simbol aneh di film, kartun, dan televisi itu memang sengaja diselipin untuk tujuan tertentu? Atau kalian lebih percaya kalau itu semua cuma kebetulan? Coba dipikir-pikir lagi ya.